Total biaya untuk membangun Tamiya seperti ini untuk kelas B-Max ataupun Standard Max Pro adalah nilainya segini. Gua bakal kasihin satu kit Tamiya ini untuk satu orang pemenang. Caranya subscribe channel ini. Kita undi di 1000 subscriber. Halo, jumpa lagi dengan Sil di channel Sil Punya Hobi. Kali ini gue bakal ngebongkar Tamiya Cyclone Kelontan Magnum ini. Tamiya Cyclone Magnum ini itu berarti masuknya kelas B-Max atau di Indonesia juga bisa masuk di Standard Max Pro. Kenapa gitu? Karena Tamiya ini adalah full ori. Bagi sobat kelontang yang belum tahu apa itu full ori, berarti Tamiya ini semua bagian partnya, mulai dari yang terbesar seperti chassis ataupun bodi, sampai yang terkecil seperti baut-bautnya, itu full ori dari Tamiya. Kira-kira habis berapa duit ya untuk membangun Tamiya yang full ori untuk kelas B-Max atau Standard Max Pro ini? Ayo kita bongkar. Nah, ini adalah hasil bongkarannya. Sebenarnya nggak bongkar-bongkar amat, karena untuk chassis dan juga stay depan, stay tengah, dan juga stay belakang, itu nggak gua bongkar. Alasannya karena sudah malam. Ini jam berapa sekarang? Jam 9 ya. Ya belum terlalu malam sebenarnya, cuman ngantuk aja coy, pulang dari kerja. Bagian pertama kita bahas dulu chassisnya. Chassisnya menggunakan Super 2 chassis yang dia bahannya itu adalah PACF alias karbon. Super 2 chassis yang jenis karbon bisa kalian dapatkan di kit Vanguard Sonic, Victory Magnum, atau 3Dager, Neo 3Dager ZMC yang karbon spesial. Kalau kalian mau beli dari kit ya, beli 3 kit itu, atau enggak bisa juga beli sebenarnya yang Shining Scorpion, tapi nanti kalian tinggal beli chassisnya itu ketengan. Kalau chassis ketengan Super 2 chassis yang karbon itu sekitar 90 atau 100 ribu itu. Nah, keunggulannya kalau beli dari Shining Scorpion itu sudah dapat ini nih, sayap tengah, stay tengah. Tapi kalau di kit yang tadi 3Dager, Victory, ataupun Vanguard Sonic itu belum ada stay tengahnya. Jadi tinggal pilih aja kit mana dulu yang jadi baseline-nya. Setelah chassis, bagian kedua, karena tadi gue udah singgung, yaitu bagian stay tengahnya. Stay tengahnya ini pakai yang seperti ini ya, khusus Super 2. Nah, yang kayak gini itu bisa dijual terpisah, ada di yang terpisah sekitar 30-40 ribu, atau enggak kalau yang tadi gue bilang, kalau sudah main menggunakan Shining Scorpion ya kalian pasti udah dapat yang ini. Untuk bagian stay tengah ini gue pakai AR damper ya, dampernya AR, terus di sini pakai FRP, terus di sini pakai biasa nih, ini baut biasa yang 12 mili lah kalau nggak salah ya, yang 12 mili. Terus di sini gue pakai yang baut yang kepala jamur. Jadi kenapa baut kepala jamur? Karena dia lebih kuat. Cara pasangnya lubangnya disimpan di sini 2. Terus ini FRP yang buat AR chassis itu pemasangannya seperti ini. Jadi dibalik. Kalau di AR chassis itu kan pakai bagian yang sini. Nah, untuk Super 2 chassis kita balik, pakai yang di tengahnya ini. Posisinya menjadi seperti ini. Bagian chassis udah, bagian stay tengah udah, kita masuk ke bagian stay depan, frontnya. Bagian frontnya di sini bagian bawah dulu ya. Bagian bawah gue pakai FRP stick lurus seperti ini. Itu harganya 40 ribuan, dapat 2. Ini gue pakai 1 di sini. Terus nanti nempel di chassisnya itu di lubang yang sini, lubang kedua dari ujung. Kemudian di sini gue pakai HG part ya, HG yang fully coated
itu harganya sekitar 125, 120 sampai 130 lah sekarang. Yang seperti ini. Terus di sini, terus jangan lupa nanti di atas ini dikasih lock nut. Jadi lock nutnya itu jadi dia ngunci. Jadi naik turunnya damper itu lebih enak. Oh ya, dampernya pakai damper yang kepala ini ya, kepala AR ya, yang kayak gini. AR itu kan satu set kayak gini nih. Nah, ini gue ambil satu, pasang di sini. Nah, setelah itu untuk bagian rollernya, untuk stay depan itu gue pakai cup screw yang kayak gini nih. Yang dia ada kunci L tuh. Mana ya, Bang? Gue bawa punya nggak? Nah, itu part yang paling kuat sih harusnya untuk daripada tiang AO. Nah, yang punya obeng kayak gini nih. Cup screw di sini. Terus gue pasang roller naga. Ini roller naga sepasang 140. Kebetulan ini gue settingannya dua ya. Di sini itu nggak ada karetnya, nih ada karetnya. Nah, itu pakai spacer juga di sini dua. Ini gue pakai 3. Terus kita pakai high mount. Ini buat stabilizernya ya, pakai yang tipe mount ini. Kayak gitu. Bagian paling menarik untuk stay depan ini kalau teman-teman perhatikan adalah ini adalah adjust angle. Jadi ini derajat, kalau orang kita bilangnya derajat stay lah. Ini memang dari Tamiya, itu harganya kalau nggak salah 40 sampai 70 ribu, gue lupa. Cuman kalau 3 gini kalau nggak salah berarti 9 derajat. Jadi dipasang di antara FRHG-nya ke chassis. Jadi dia akan bikin miring seperti ini. Dari yang normalnya seperti ini, itu lebih miring kayak gini. Tuh, jadi lebih miring. Tanpa kita harus bengkokin tiangnya sini ya. Nah, soalnya kalau bengkokin tiangnya itu, kalau di kelas B-Max yang ada di Indonesia sih biasanya nggak ada masalah ya. Cuman setahu gua kalau di di Geraha Tamiya untuk main standar Max Pro, ngebengkokin tiang itu kalau nggak salah kurang disaranin. Kalau gua nggak salah ya, nanti coba koreksi gua kalau salah. Karena saya ingat gua waktu pas lomba di sana itu boleh sih dimiringin, tapi nggak boleh terlalu miring katanya, karena nanti bisa kena disk. Tapi gua nggak tahu apa benar, lupa lah, nanti gue tanya aja deh lagi. Oke, itu jadi bagian stay-nya seperti itu. Selanjutnya bagian belakang atau rear-nya. Nah, rear-nya itu kalau sobat kelontong perhatikan, di sini gua pakai HG ya, HG part yang stick lurus, HG part. Di sini satu aja. Terus di sini gua pakai, nah ini akar karbon namanya. Jadi akar karbon khusus Super 2, gua kaitin di sini, terus lubangnya di sini ya. Jadi ini memang nggak goyang nih, ini rigid. Jadi kan kalau ada istilah akar goyang itu ya sebenarnya main di sini nih akar goyang. Tapi gua di sini gua setting rigid. Terus di sini gua kasih FRP Super X untuk melindungi roller, dan di sini brick stay-nya tuh pakai yang FRP. Ya belum full HG karena ya mahal juga sih kalau full HG juga di sini. Tapi gak apa-apa. Pakai FRP pun nggak ada masalah, bahkan sedikit lebih ringan walaupun memang tetap rawan patah. Nah, untuk dampernya di sini khusus ini di sini juga gue pakai countersunk. Di sini pakai countersunk, wajib ya pakai countersunk di sini dan di sini, lubang sini dan lubang sini. Itu pakai countersunk supaya tidak merusak thread. Kemudian rollernya gue pakai yang 17 mm ringless. Terus rollernya ini sendiri sama tiangnya. Nah, untuk tiangnya ini justru gue pakai tiang AO. Gue pakai tiang, kelihatan nggak sih? Ini gue pakai tiang AO, tapi gue kencengin. Ya ini juga udah ada bengkok sih, jadi gue kencengin tiang AO-nya. Terus gue pasang spacernya spacer
berapa mili nih, yang besar terus yang kecil satu, terus dikunci dengan lock nut di atas, terus di bagian sini gue lock nut juga. Jadi memang gue banyak gunain lock nut di part Tamiya ini. Oh iya, lupa di bawahnya juga gue lock nut, jadi dia lebih keras. Ini juga sama kayak gitu untuk stay di belakangnya. Oke, bagian stay depan, chassis, stay tengah, dan stay belakang udah. Sekarang kita bahas bagian gear setnya. Ya, gear setnya standar seperti Tamiya pada umumnya. Gua pakai ya yang pink-pink ini ya, khusus untuk Super 2 yang pink. Terus nah untuk gear counter gearnya gua pakai yang 4:1, gear rasio 4:1 untuk gear rasionya. Nah di sini gue pakai bearing ya, jadi ini ada di set yang sebenarnya yang 4, bukan 4,1, defaultnya itu 3,5:1, cuman yang supaya dapat ini, cuman ini karena kondisi track gue ganti jadi 4:1 ya. Kalian bisa atur lah mau 3,5:1, silakan, gak ada masalah, pakai di sini. Ini untuk gear setnya. Terus jangan lupa yang beda sedikit adalah propellernya. Nah ini gue pakai propeller yang hijau seperti ini nih. Itu propeller yang ini gue udah coba olah ya, tapi ya olahnya jelek sih kalau gue. Belum bagus, tapi so far udah gue olah jadi lebih presisi lah. Ini kalau nggak salah 13 mm ya gue buatnya. Oke, itu untuk gear setnya. Terus untuk bagian mesin ya kita pakai light dash aja lah. Nah ini bisa menyesuaikan aja kebutuhannya. Mau pakai light dash atau mau pakai sprint dash mungkin yang paling cepet atau hyper dash. Cuman gue nggak tahu ya kan kalau di standar Max Pro kenapa power dash nggak boleh dipakai ya. Ya kalau sprint dash boleh dipakai. Coba siapa tahu ada teman-teman yang suka main di Geraha Tamiya bisa dijelasin kenapa kelas standar Max Pro nggak boleh pakai power dash. Untuk bagian roda itu gue pakai ini bearing, lupa lagi gue, 620 nih, bearing 620. Cuman bearing 620 nya ini second, jadi second gak ya, gue lupa nih, ini 620 bukan, gue lupa, tapi nanti gue cek dah. Ini bearingnya asli ori Tamiya juga. Terus bannya gue pakai yang small. Kenapa gue pakai yang small nanti gue jelasin ketika kita rakit. Nah ini sudah dirakit seperti ini jadinya, cepet juga. Oke, jadi kalau ini udah gue rakit ya, soal presisi nggak presisi sih gue yakin ini sangat amat tidak presisi. Terus tadi gue bilang kenapa bannya harus oh ya, bannya ini velgnya karbon ya, ini velg karbon ini, cuman gue beli pretailan sini ketengan, jadi gue lupa berapa harganya, nanti gue cari ya. Terus kenapa alasannya gue pakai ban small? Supaya chassis yang Magnum ini fully codednya ini bisa terpasang. Gue tuh lagi malas ngotak-ngatik chassis, jadi makanya ngotak-ngatik body. Jadi kalau bodinya ini sebenarnya bisa sih pakai medium, cuman kalau pakai medium kemarin gue coba itu masih mepet banget di sini, mepet banget di bodinya. Terus harus ada sedikit dikikir lah, sama juga di depannya ada sedikit dikikir. Kebetulan gue lagi males, jadi ya udahlah pakai ban small aja. Toh juga ini adalah mobil konten. Jadi sepertilah tampilannya Cyclone Kelontang Magnum. Kalau ditanya dipakai buat lomba aman nggak bang? Bisa-bisa aja, tapi kalau gue ya nanti kalau misalnya gue main lomba kelas B-Max atau standar Max Pro, atau mungkin yang bisa main juga di kelas damper style atau kelas IDC mungkin walaupun full ori ya kan gak ada masalah, cuman gue pasti bakal minta diservisin buat disettingin, karena settingan gue ini settingan yang hanya asal pasang lah, bukan settingan untuk kalau ngejar target juara ya, itu kayaknya bakal banyak lah gue minta tolong teman siapa gitu ya buat nyetingin damper. Siapa tahu teman-teman ada yang tahu siapa
suhu yang bisa setting kelas damper gini, yang jago siapa aja? Tolong tulis di kolom komentar ya buat servis si Cyclone kelontang Magnum. Oh ya, terus kalau lomba gue nggak bakal pakai yang ini sih, Cyclone Magnum, karena bodinya ini nggak fleksibel. Kalau gue kayaknya bakal pakai body, kalau nggak Lord Spirit, jeng gue pakai ini dia, Avante. Ini memorial banget nih. Kenapa? Karena gue main Tamiya itu justru di kelas di kelas damper dulu tuh. Jadi gue main di Geraha Tamiya di standar Max Pro di TMAC Tamiya Mini 4 Edition Challenge yang 2023. Tes lombanya tuh di Geraha Tamiya, dan gue pakai body ini di sini. Ya lumayan bisa masuk babak ketiga, tapi kalah sih. Ya udahlah, bukan rezekinya. Oke. Total biaya untuk membangun Tamiya seperti ini untuk kelas B-Max ataupun standar Max Pro adalah nilainya segini. Tuh, itu totalnya ya. Kalau teman-teman pengen lihat detail apa aja yang tadi gue jelasin, harganya, nomor partnya, kalian bisa screenshot aja ya bagian ini ya. Kalau sudah di screenshot, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, karena sebentar lagi mau 1000 subscriber. 1000 subscriber kita akan undi mana sih barangnya? Kita undi ini ya. Kalau udah 1000 subscriber nanti gue infoin gimana sistem undiannya. Tapi yang penting jangan lupa subscribe dan like tuh video channel ini. Mantap lah. Ini gila nih harganya MacFrame sekarang. Gue jadi pingin gak jadi giveaway nih. Enggak. Tetap buat kalian sobat kelontang di channel Sil Punya Hobi. Oke, sampai jumpa. Ciao.